Saya Yusnia Ratnasari Zega, saya mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi Manajemen. Di sini saya membahas dua materi. Materi yang pertama mengenai hakikat bahasa. Materi yang kedua mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sekarang saya membahas materi yang pertama mengenai hakikat bahasa. Bahasa yang kita dengar atau sering kita pakai itu kata benda, yang dimana media atau alat yang kita pakai atau gunakan sebagai alat berkomunikasi antar dengan yang lain. Bahasa itu adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang digunakan atau dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar dengan yang lain. Bahasa itu juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai alat berkomunikasi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada 11 bagian ciri khas bahasa, yaitu yang pertama bahasa sebagai sistem, yang kedua bahasa sebagai lambang, yang ketiga bahasa sebagai bunyi, yang keempat bahasa itu bermakna, yang kelima bahasa itu arbitrer, yang keenam bahasa itu konvensional, yang ketujuh bahasa itu produktif, yang kedelapan bahasa itu unik, yang kesembilan bahasa itu universal, yang kesepuluh bahasa itu dinamis, dan yang terakhir itu bahasa itu bervariasi. Ada dua jenis bahasa, yaitu yang pertama bahasa lisan atau bunyi, dan yang kedua bahasa tulis atau tulisan. Apa itu bahasa lisan atau bunyi? Yang dimana bahasa yang bentuknya lewat pelafalan kata-kata dan penggunaan bahasa seperti percakapan. Sedangkan bahasa tulis itu merupakan suatu komunikasi tertulis, contohnya mengirim surat. Bahasa Indonesia yang utama yaitu bahasa yang diperoleh oleh setiap manusia sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari bangun tidur, beraktivitas, hingga tidur kembali. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia selalu disertai dengan bahasa, yaitu sebagai sarana untuk mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, keinginan, dan penyampaian informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa itu merupakan media atau alat komunikasi yang paling utama dalam kehidupan manusia. Sekarang saya membahas materi yang kedua mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal, yang kita tahu saat ini berasal dari bahasa Melayu atau Rio Sumatera, yang dimana bahasa Melayu ini sudah sejak dahulu kala digunakan sebagai alat perantara atau komunikasi dengan penemuan prasasti atau batu tulis kuno. Bahasa Indonesia sudah sejak dahulu kala digunakan di zaman Sriwijaya, yang dimana digunakan sebagai alat komunikasi. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa? Karena bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan resmi. Sebagai bahasa yang nasional dan resmi, bahasa Indonesia memiliki banyak fungsi. Contohnya, bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi dan ruang publik. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Di waktu yang sama, terbentuklah Sumpah Pemuda. Pada saat itu juga, bahasa Indonesia dikukuhkan atau diresmikan. Secara langsung, bahasa Melayu tidak digunakan lagi karena sudah ada yang namanya bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia sudah diresmikan. Sejak terbentuknya bahasa Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu, yaitu saat adanya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, hingga keejaan yang disempurnakan atau EYD. Dengan mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, secara tidak langsung kita telah melestarikan bahasa Indonesia, yang dimana kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan yang baik, dengan bahasa yang baik dan yang benar. Pengangkatan bahasa Melayu di Indonesia. Yang pertama,
Sejak dahulu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu digunakan sebagai sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Yang ketiga, suku-suku Indonesia mengakui bahasa Melayu sebagai dasar mempelajari bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan. Peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia yang pertama, ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan yang sudah digunakan sejak bahasa Melayu di Hindia Belanda, yaitu menggunakan bahasa Latin. Kedua, ejaan Republik, yang dimana perubahan kata oe diubah menjadi huruf u, sehingga dibaca contohnya doeloe dibaca dulu, oe-nya diubah menjadi u. Yang ketiga yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, yang dimana penulisan huruf kapital, huruf miring, kata, tanda baca, dan akronim. Dan yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EB, yang dimana penulisan huruf kapital. Hal yang menarik mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah ketatabahasaannya yang memiliki ciri khas tersendiri. Walaupun bahasa Indonesia keturunan dari bahasa Melayu, tetapi ia dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan bahasa pada zaman dahulu. Di materi yang sudah saya bahas, dapat saya simpulkan di materi yang pertama mengenai hakikat bahasa, bahwa bahasa itu adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat komunikasi atau media untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain. Sedangkan materi yang kedua dapat saya simpulkan yang berjudul sejarah perkembangan bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu sejak dahulu kala yang digunakan sebagai perantara atau komunikasi, yaitu lingua franca. Bahasa Melayu juga sudah digunakan sejak zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, bahasa perhubungan, dan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang resmi pada tanggal 28 Oktober 1928. Di waktu yang sama juga Sumpah Pemuda dibentuk dan bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Sekian pembahasan materi mengenai hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari saya. Saya Yusnia Ratnasari Zega, mahasiswa Universitas Nias, mengucapkan terima kasih. Semoga video pembahasan dari materi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkannya.